Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengangkatan pertama. Berbicara mengenai pengangkatan pertama adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional yang penerimaannya mengisi formasi CPNS. Mengapa syarat pengangkatan pertama perlu dipahami oleh teman-teman CPNS? Karena dengan memahami syarat pengangkatan pertama ini, teman-teman bisa melakukan persiapan berkas apa saja yang harus dipenuhi atau yang harus dilengkapi sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pengusulan fungsional nantinya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh terkait dengan syarat pengangkatan 3 jabatan fungsional. Yang pertama adalah jabatan fungsional polisi kehutanan, yang kedua jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN, dan yang ketiga adalah jabatan fungsional pranata komputer. Ya, di dalam Permenpan 21 tahun 2019 tentang jabatan fungsional polisi kehutanan, syarat pengangkatan pertama disebutkan bahwa yang pertama adalah berstatus PNS, yang kedua memiliki integritas dan moralitas yang baik, yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani, yang keempat memiliki tinggi badan untuk pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Berijazah paling rendah untuk keterampilan adalah SMK bidang kehutanan dan diploma 3, sedangkan untuk keahlian adalah pendidikan minimal sarjana atau diploma 4 ilmu alam atau kualifikasi lain yang dipersyaratkan. Dan yang keenam adalah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan polisi kehutanan. Dan yang ketujuh adalah nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dari ke-7 syarat ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam pengusulan pengangkatan pertama jabatan fungsional polisi kehutanan ini, syarat yang harus diikuti terlebih dahulu adalah mengikuti dan lulus diklat dasar pembentukan polisi kehutanan. Jadi saat ini dengan aturan baru ini tidak bisa dilakukan pengangkatan pertama apabila belum mengikuti dan lulus diklat dasar pembentukan polisi kehutanan. Yang kedua adalah jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. Ini berdasarkan Permenpan nomor 53 tahun 2018 tentang jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pengelola keuangan APBN hampir sama dengan polisi kehutanan, nanti ada hal yang berbeda. Yang pertama adalah berstatus PNS. Yang kedua, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 atau setara di bidang ekonomi keuangan, akuntansi, dan manajemen, administrasi, hukum, ataupun kualifikasi lain yang dipersyaratkan. Kemudian, yang kelima adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. Ini mungkin yang berbeda dari jabatan polisi kehutanan, di mana di sini dipersyaratkan untuk lulus uji kompetensi. Kemudian yang kelima adalah nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Inilah syarat yang terkait dengan pengangkatan dalam jabatan analis pengelola keuangan APBN. Namun, di syarat berikutnya adalah jabatan fungsional ini setelah diangkat dalam jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN, paling lama 3 tahun harus sudah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN. Jadi paling lama 3 tahun. Jadi inilah rentang waktu yang harus setelah diangkat dalam jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN, 3 tahun itu sudah harus lulus diklat
fungsional analis pengelola keuangan APBN. Bagaimana kalau belum mengikuti atau tidak lulus? Maka di dalam aturan ini disampaikan bahwa apabila tidak lulus atau tidak mengikuti, maka diberhentikan dari jabatannya sebagai analis pengelola keuangan APBN. Jadi di dalam analis pengelola keuangan APBN yang membedakannya adalah syarat yang menjadi syarat pengangkatan pertama adalah lulus uji kompetensi, bukan diklat dasar, tetapi diklat dasarnya menjadi syarat kemudian yang wajib diikuti dalam rentang waktu 3 tahun setelah pengangkatan dalam jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. Jabatan fungsional yang ketiga adalah jabatan fungsional peranata komputer. Jabatan fungsional peranata komputer ini berdasarkan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional peranata komputer. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan pertama jabatan fungsional peranata komputer ini, yang pertama adalah berstatus PNS, yang kedua adalah memiliki integritas dan moralitas yang baik, yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani, dan yang keempat, berijazah paling rendah diploma 3 di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan. Yang kelima adalah berijazah paling rendah diploma 4 atau sarjana di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian. Dan yang kelima adalah nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Hal yang membedakannya adalah di sini tidak ada persyaratan uji kompetensi ataupun diklat dasar. Sehingga disampaikan bahwa dalam 1 tahun PNS paling lama itu sudah diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer. Jadi setelah PNS 1 tahun itu harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer. Jadi lebih mudah dibanding dengan 2 jabatan fungsional yang sebelumnya. Namun aturan berikutnya adalah setelah diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer, paling lama 3 tahun setelah diangkat juga harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar fungsional terkait dengan peranata komputer. Akibatnya bagaimana kalau tidak mengikuti dan lulus dalam diklat dasar fungsional peranata komputer? Di sini ditekankan tidak diberhentikan tetapi tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atasnya. Berbeda dengan analis pengelola keuangan APBN, di aturannya disampaikan apabila tidak mengikuti atau tidak lulus dalam diklat dasar fungsional, maka diberhentikan dari jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. Ya, demikianlah penjelasan terkait dengan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Pada kesempatan ini saya hanya bisa menjelaskan 3 contoh yang berbeda dari masing-masing persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Silahkan teman-teman sekalian mempelajari syarat pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional masing-masing, dan untuk jabatan fungsional di luar binaan KLHK diharapkan aktif mencari informasi terkait dengan persyaratan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan pertama. Misalnya dipersyaratkan untuk uji kompetensi, maka harus mencari ke instansi pembina masing-masing kapan akan dilaksanakan uji kompetensi. Kemudian apabila dipersyaratkan untuk diklat dasar fungsionalnya, maka harus aktif mencari informasi terkait dengan kapan penyelenggaraan diklat dasar fungsional jabatannya masing-masing. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.